Ajang kualifikasi Piala Asia U23 2025 di Sidoarjo resmi dimulai. 4 tim tergabung dalam grup B, Indonesia, Korea Selatan, Laos, dan Makau. Persaingan diprediksi berlangsung ketat, terutama antara 2 tim unggulan Indonesia dan Korea Selatan. Namun, sorotan juga tertuju pada tim kuda hitam seperti Makau yang datang dengan tekad memberi kejutan meski menyadari keterbatasan mereka. Pelatih Makau U23, Kenneth Kwok-Karlop, dengan jujur mengakui timnya bukan favorit. Ia menekankan bahwa strategi bertahan akan menjadi pilihan utama ketika menghadapi tim besar seperti Indonesia dan Korsel. Sikap realistis ini menunjukkan bagaimana Makau memandang turnamen bukan sekadar soal menang atau kalah, melainkan juga proses pembelajaran bagi pemain muda. Konferensi pers pralaga. Suara Kenneth Kwok. Dalam konferensi pers sehari sebelum laga pembuka, Kenneth menguraikan pandangan taktisnya. Kami adalah tim yang sangat muda. Jadi, kali ini kami datang ke sini untuk mendapatkan banyak pengalaman. Saya berharap para pemain muda ini akan segera bergabung dengan tim senior, ujarnya. Lebih lanjut, ia menambahkan, jadi, penting bagi kami untuk bermain bertahan saat datang ke Indonesia. Jadi saya merasa 2 laga pertama, terutama melawan Korea dan Indonesia, akan sangat sulit bagi kami. Kami mencoba memastikan bertahan dengan sangat baik. Melawan Laos, kami akan 100% siap lebih ofensif. Pernyataan tersebut memperlihatkan kesadaran penuh bahwa Makau berada di grup yang berat. Mereka memilih fokus mengamankan lini pertahanan agar tidak menjadi bulan-bulanan lawan. Persiapan Makau dari Vietnam ke Indonesia sebelum tiba di Sidoarjo, Makau U23 menjalani training camp TC di Vietnam. Selama pemusatan latihan itu, mereka menggelar beberapa uji coba melawan klub lokal. Kenneth menyebut hasilnya cukup positif. Kami berada di Vietnam sebelum kami datang ke Indonesia. Kami memiliki persiapan yang sangat baik. 3 pertandingan kami hanya kebobolan 1 gol. Ini memberikan sedikit optimisme bahwa pertahanan Makau bisa lebih solid dibandingkan performa mereka di turnamen regional di China, April lalu. Saat itu, mereka kalah 3 kali berturut-turut, 0-3 dari Canton United, 0-1 dari Shanghai Zetian, dan 1-2 dari Xiamen Chengyi. Jadwal pertandingan grup B 3 September tahun 2025 Korsel vs Makau jam 15:30 WIB Indonesia vs Laos jam 19:30 WIB 6 September tahun 2025 Laos vs Korsel jam 15:30 WIB. Makau vs Indonesia jam 19:30 WIB 9 September tahun 2025 Laos vs Makau jam 15:30 WIB Korsel vs Indonesia jam 19:30 WIB Analisis grup B. Antara favorit dan underdog Korea Selatan, tim muda Korea Selatan hampir selalu menjadi unggulan di Asia. Tradisi kuat, disiplin tinggi, dan kualitas pemain yang banyak berkiprah di Eropa membuat mereka digadang sebagai juara grup. Indonesia, skuad Garuda Muda asuhan Shin Tae yang berada di momen emas. Kepercayaan diri tinggi pasca keberhasilan tim senior di berbagai ajang membuat Indonesia punya kans besar. Dukungan supporter di Stadion Gelora Delta juga akan menjadi modal berharga. Laos dipandang sebagai lawan seimbang bagi Makau. Keduanya sama-sama mengandalkan pemain muda lokal. Pertemuan di midday terakhir bisa jadi partai penentuan siapa yang menempati posisi 3 grup. Makau dengan pendekatan defensif, Makau lebih fokus pada pembelajaran. Namun, sejarah mencatat kejutan selalu bisa terjadi di sepak bola. Profil Kenneth Kwok-Karlop, pelatih asal Hong Kong ini dikenal sebagai sosok yang menekankan disiplin dan organisasi bertahan. Kenneth pernah menukangi tim nasional Hong Kong U23 sebelum bergabung dengan proyek pengembangan sepak bola Makau. Meski sumber daya terbatas, Kenneth mencoba membawa pendekatan profesional dengan banyak memanfaatkan analisis video, latihan fisik modern, dan mentalitas kerja keras. Suara dari Kamp Indonesia. Sementara itu, pelatih Indonesia U23, Shin Tae-yang, menegaskan timnya tak boleh menganggap remeh Makau. Setiap lawan harus dihormati. Tidak ada pertandingan mudah di level internasional. Kami fokus pada gaya main kami sendiri, kata Shin. Para pemain muda Indonesia juga menyadari pentingnya menjaga konsentrasi penuh.
Bek Garuda Muda, Rahmat Irianto Jeor, menyebut bahwa bertemu tim yang bermain defensif bisa jadi tantangan tersendiri. Kalau lawan bertahan total, kita harus sabar, jangan terburu-buru, tetap pegang bola, dan cari celah, ujarnya. Perspektif supporter Cikfak Taid mewawancarai beberapa supporter di Surabaya. Bayu, 24 tahun bonek. Kalau Makau main bertahan, ya wajar. Tapi kita yakin Indonesia bisa tembus. Supporter siap kasih tekanan ke lawan. Sinta, 21 tahun Ultras Garuda. Kami ingin lihat Indonesia main menyerang sejak menit awal. Jangan kasih ruang ke Makau. Pertandingan pertama itu penting banget buat moral. Analisis pakar sepak bola Asia. Menurut pengamat sepak bola Asia, Prof. Lee Han Chun dari Universitas Seoul, strategi bertahan Makau masuk akal. Di grup berat seperti ini, Makau realistis. Melawan tim dengan kualitas jauh di atas, bertahan adalah satu-satunya cara. Namun, risiko mereka akan ditekan sepanjang laga. Justru melawan Laoslah kesempatan emas Makau untuk meraih poin, ujarnya. Makna turnamen untuk Makau. Bagi Makau, turnamen ini bukan sekadar hasil. Mereka menargetkan pengalaman internasional agar pemain muda siap masuk ke tim senior. Kompetisi tingkat Asia memberi kesempatan untuk mengukur sejauh mana kualitas mereka dibanding negara lain. Pelatih Makau U23, Kenneth Kokarlok, memahami perbedaan kualitas timnya dengan Indonesia dan Korsel. Ia berencana akan bermain cenderung defensif nantinya. Kami adalah tim yang sangat muda. Jadi, kali ini kami datang ke sini untuk mendapatkan banyak pengalaman. Saya berharap para pemain muda ini akan segera bergabung dengan tim senior, ujar Kenneth dalam konferensi pers pralaga, Selasa 2/9. Jadi, penting bagi kami untuk bermain bertahan saat datang ke Indonesia. Jadi saya merasa dua laga pertama, terutama melawan Korea dan Indonesia, akan sangat sulit bagi kami. Kami mencoba memastikan bertahan dengan sangat baik. Melawan Laos, kami akan 100% siap lebih ofensif. Tambahnya, pada April lalu, Makau U23 mengikuti turnamen regional di China dan hasilnya tidak mengesankan. Mereka 3 kali kalah melawan tim-tim setempat, 0-3 dari Canton United, 0-1 dari Shanghai Zetian, dan 1-2 dari Xiamen Chengyi. Jadi seharusnya, Indonesia juga bisa mengatasi Makau tanpa kesulitan. Sebelum ke Indonesia, pelatih Makau juga mengaku timnya melakukan TC di Vietnam dan menggelar pertandingan uji coba di sana. Kami berada di Vietnam sebelum kami datang ke Indonesia. Kami memiliki persiapan yang sangat baik. 3 pertandingan kami hanya kebobolan 1 gol, ujarnya. Harapan di Stadion Gelora Delta. Pertandingan Makau melawan Indonesia diprediksi akan menjadi ujian nyata bagi pertahanan tim tamu. Dengan dukungan penuh publik Sidoarjo, atmosfer stadion bisa menjadi tantangan psikologis bagi pemain Makau. Namun, jika mereka mampu bertahan dengan baik, Makau bisa mendapat pujian meski kalah. Sebaliknya, bagi Indonesia, hanya kemenangan yang akan memuaskan publik. Kualifikasi Piala Asia U23 2025 di Grup B bukan hanya soal siapa yang menang, tapi juga bagaimana tiap tim membangun identitas. Makau memilih jalan defensif, realistis dengan keterbatasan. Indonesia dan Korsel tampil sebagai favorit dengan target tinggi. Laos mencoba mencari celah di antara mereka. Apapun hasilnya, turnamen ini menjadi ajang pembuktian bagi generasi muda Asia. Dan di tengah gemuruh Stadion Sidoarjo, sepak bola kembali memperlihatkan dirinya sebagai panggung harapan, perjuangan, dan persatuan. Redaksi Cikfak Taid.